guys, kembali lagi di Detekindo bareng gue Dendi. Dan kali ini gue mau review Oppo A78 5G yang udah gue pakai selama 2 minggu terakhir. So, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, pertama langsung gue spill dulu harganya. Jadi Oppo A78 cuma menawarkan satu varian yang 8128 di harga 3,999 juta. Dan terdapat dua varian warna yaitu glowing purple dan glowing black yang kayak gue pegang ini. Lanjut ke sisi desain, bodi belakangnya punya sudut tegas yang kalau menurut gue kalau dipegang lama-lama kerasa kurang nyaman. Nggak tahu kenapa ya, brand-brand HP sekarang tuh desainnya kebanyakan kayak gini semua. Padahal kalau ada curve-curve-nya minimal di bagian back covernya akan jauh lebih nyaman. Lalu dengan dua bump kamera besarnya ini juga kayak HP-HP lain. Coba deh cek video gue, udah berapa HP yang gue review dengan bentuk bump kamera kayak gini? Banyak. Jadi pas lihat HP dengan desain yang sama tuh berasa bosen ya, jadi kayak nggak punya identitasnya. Tapi garis glossy ini jadi salah satu hal yang fresh ya. Sedikit mengobati desain back covernya yang itu-itu aja. Di bagian kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Di atas polos, di kiri ada SIM tray slot yang bersistem hybrid, bisa 2 SIM card atau 1 SIM card, 1 SD card. Lalu ada tombol volume, di bagian bawah ada headphone jack, mic, port Type-C, dan grill speaker. Speakernya ini udah stereo, yang bagian atasnya jadi satu sama earpiece. Yang sangat disayangkan desain kamera depannya ini. Ayo dong Oppo, harga 4 juta masa pakai powder drop design? Kayaknya nggak banget deh. Dia juga udah ada sertifikasi IPX4 yang bisa tahan lah buat kecipratan air. Jadi kalau kena gerimis hujan masih santuy-santuy aja. Untuk baterainya dia udah pakai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Yang menurut gue daya tahannya termasuk lumayan bagus. Untuk screen on time-nya bisa di atas 8 jam, sementara untuk standby bisa lebih dari sehari. Lanjut ke layarnya, Oppo A78 dia udah pakai 6,5 inci, panelnya IPS LCD 90Hz. Dia udah DCI-P3 100% dan NTSC 96%, buat warna yang lebih luas. Di atas kertas, specs kayak gini tuh menarik secara visual. Enak dipakai buat nonton, nyaman di mata. Cuma Oppo seharusnya bisa ngasih resolusi yang lebih baik. Karena pas gue cek resolusinya ini cuma ada di HD Plus alias di 720p. Sebenarnya secara visual nggak terlalu masalah ya, yang kayak gue bilang tadi. Cuma kalau ngomongin harga, di harga segini tuh Oppo harusnya udah ngasih resolusi yang lebih tinggi lagi. Atau bahkan pakai panel AMOLED. Oke, kita lanjut ngomongin soal hardware dan softwarenya. HP ini menggunakan Dimensity 700, dia pakai memori 128 dan RAM-nya 8GB dengan opsi virtual up to 8GB juga. Jadi totalnya 16GB. Android-nya juga udah pakai yang paling baru, yaitu Android 13. ColorOS juga udah 13. Ya otomatis fitur-fitur yang ada di Android 13 udah ada semua di sini, kayak fitur pop-up view dan split screen dan lain-lain lagi. Buat hasil Antutu-nya emang bukan yang paling kenceng. Kalau kita tes pakai Antutu 9, dia dapat skor di 340 ribuan aja. Sementara untuk Geekbench single core score-nya di 706 dan multi core score-nya di 1842. Sebenarnya dari awal memang mindset gue kalau pegang Oppo A series ini ya memang buat penggunaan daily use aja. Kayak buka sosmed, chatting, browsing, atau nonton. Buat gaming sebenarnya masih cukup ya. Buat main Mobile Legends ya nggak bakal ada masalah karena emang tergolong game enteng. Buat main PUBG Mobile, dia juga masih enak. Dia bisa dapat settingan HD High atau Smooth Ultra. Dan karena gyronya hardware, jadi bisa diandelin. Kalau pemakaiannya cuma kayak gitu doang, gue yakin HP ini memenuhi kriteria tersebut. Ya tapi kalau buat pemakaian dengan intensitas tinggi, butuh performa kenceng kayak buat main Genshin, ngedit video, ya HP ini bukan pilihan yang tepat. Lanjut buat kameranya, Oppo A78 pakai dual setup kamera dengan kamera utama 50MP dan satu lagi depth sensor 2MP. Tapi kamera penting kayak ultra wide nggak hadir ya di sini. Apalagi buat harga segini, ya kamera ultra wide buat gue cukup penting. So next time bisa lah Oppo nambahin kamera ultra wide-nya. Untuk kamera selfie-nya pakai 8MP ya. Untuk mode kameranya ya emang udah standar Oppo banget. Cuma kalau nyari filter bokeh flare khas Oppo itu nggak hadir di sini. So, sekarang kita bahas hasil fotonya. Sedikit catatan dari gue untuk hasil foto yang udah masuk ke galeri akan jauh lebih bagus dibanding hasil foto yang muncul di preview setelah foto diambil. Jadi kalau misal kalian abis foto pakai HP ini dan lihat preview fotonya kok burem, ya cuekin aja dulu. Ambil aja foto lain dan hasilnya baru lihat di galeri. Karena gue yakin hasilnya akan jauh lebih bagus dari hasil preview tadi.
Secara umum, kalau ambil foto di kondisi outdoor dan kondisi cahaya bagus dan nggak gelap, hasil foto dari Oppo A78 5G ini menurut gue udah cukup bagus. Bahkan nggak jarang bisa melebihi ekspektasi gue. Karena ya tentu aja gue harus nurunin ekspektasi yang biasanya pakai HP flagship. Warnanya termasuk oke, dynamic range-nya juga cukup. Kalau kalian ngerasa warnanya kurang gonjreng, kalian bisa nyalain AI-nya buat ngeboost beberapa aspek kayak warna dan ketajaman. Tapi buat gue nyalain AI nggak selalu memenuhi preferensi. Ya kadang terlalu oversaturated, kadang juga malah over sharpening. Ya, ini adalah contoh video dari Oppo A78 5G di resolusi mentoknya di 1080p 30fps. Kalau kita lihat warnanya ini lebih saturated ya dibanding nggak over sih, cuma saturated tinggi dibanding warna aslinya yang kelihatan lebih nggak terlalu hijau. Kalau di video ini hijau banget. Terus kalau kita lihat dynamic range-nya ini, nah oke tuh. Di sini nggak terlalu underexpose, tapi langitnya juga nggak overexpose. Terus kalau misalnya autofokusnya, ya autofokusnya lumayan cepat, tapi dia nggak suka miss ya, suka miss kayak gitu. Terus misalnya kita pakai jalan, dia nggak ada stabilisasinya, nggak ada ultra steady juga, jadi kayak begini nih kalau dipakai buat ngevlog sambil jalan. Oke, kita coba di kamera di kamera selfie-nya. Ya, ini ada contoh video dari Oppo A78 5G di resolusi 1080p 30fps di kamera selfie-nya. Dia mic-nya cuma satu ya. Kalau misalnya mic-nya gue tutupin, kayak gini nih mic-nya gue tutupin. Jadi dia nggak ada suara backup dari mic lain. Mic-nya cuma satu. Gimana nih kalau misalnya masih gue tutupin? Ini kalau misalnya gue buka, tuh kayak gitu. Oke, ini kalau misalnya buat vlog, dia muka nggak underexpose. Kalau ini dynamic range-nya sebenarnya lumayan bagus ya untuk kamera selfie-nya. Dia langitnya juga masih kelihatan teksturnya. Nah, masih kelihatan teksturnya, sementara mukanya tetap dapat cahaya bagus. Kayak gitu. Tapi saya nggak ada stabilisasinya ya di semua kameranya, jadi ya agak gempa kalau misalnya dipakai jalan. Kayak gitu. Ya, ini adalah contoh video dari Oppo A78 5G di kondisi malam hari ya, low light. Ini di resolusi 1080p 30fps di kamera utamanya. Oke, kayak gini nih kalau misalnya kalian pakai buat ngevlog malam-malam, low light. Ya, kayak gitu. Kita menuju tempat yang agak gelap lagi. Ya, udah agak gelap ya. Ya, kita coba di kamera selfie-nya sekarang. Ya, ini adalah contoh video dari Oppo A78 5G di resolusi 1080p 30fps pada malam hari, low light. Dan ini videonya bisa pakai flashlight ya, dari layarnya nyala gitu. Ini flashlightnya aktif. Kita coba agak ke tempat yang lebih gelap lagi. Nah, kayak gini, noise-nya berasa ya. Noise-nya berasa banget. Tapi karena ada fitur flashlight-nya, jadi asik nih buat vlog malam-malam. Ya, masih kelihatan lah. Menurut kalian gimana nih hasil video Oppo A78 5G di kondisi low light? So, untuk HP yang harganya hampir 4 juta, Oppo A78 ini sebenarnya ngasih beberapa upgrade dari versi sebelumnya. Kayak desain yang ngikutin tren, SoC baru, dan dukungan konektivitas 5G. Mungkin sedikit yang perlu diperhatikan di sini memang ketidakhadiran kamera ultrawide yang jadi deal breaker buat gue ya, buat di harga segini. Karena emang Oppo buat seri A78 ini salah satu aspek keunggulannya juga di kamera kan. Jadi agak disayangkan aja nggak ada kamera ultrawide-nya. Juga faktor resolusi layarnya yang masih HD+. Ya buat gue yang biasa pakai panel AMOLED dengan resolusi tinggi, pas lihat layar HP ini tuh berasa kurang aja gitu ya. But balik lagi ke selera kalian. Kalau menurut kalian menarik, ya silahkan dibeli. Linknya gue taruh di bawah ya. Tapi kalau mau yang lain, masih banyak pilihan menarik di harga segini. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Dan segitu aja review gue buat Oppo A78 5G.
Jangan lupa subscribe channel ini kalau belum. Follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit dan ciao.